Ada 5 fase ketika orang berada dalam posisi sulit dan tertekan. Fase pertama adalah fase menyangkal. Kita menyangkal bahwa situasi buruk telah terjadi pada kita. Kita juga menyangkal bahwa situasi buruk itu akan berpengaruh buruk juga pada kita. Fase kedua adalah fase marah. Sesudah kita tahu bahwa ternyata situasi buruk itu benar-benar berpengaruh pada kita, kita pun langsung marah. Ngamuk gak tentu arah, gak jelas marahnya kepada siapa, untuk apa, dan mau apa. Fase ketiga adalah mencoba berdamai dengan situasi. Pada fase ini marah kita sudah habis, yang tinggal hanyalah bingung. Mau nyalahin siapa juga gak tahu. Kita berada pada fase paling tengah antara menolak kenyataan dan harus menerima kenyataan secara realistis. Fase keempat adalah depresi. Ketika kita sadar bahwa kita tidak mungkin lolos dari situasi buruk dan harus menerimanya suka atau tidak suka, maka biasanya kita akan mulai depresi. Disinilah fase terpenting karena kita akan berada di persimpangan jalan, mau ke kiri atau ke kanan. Dan kalau kita mau ambil jalan ke kiri atau jalan putus asa, maka kita akan melakukan banyak keburukan. Dan keburukan yang paling pahit adalah bunuh diri. Bagaimana kalau kita ambil jalan ke kanan? Inilah fase kelima atau terakhir, yaitu fase menerima semua dengan senang hati. Di sini kita akan berpikir positif, optimis, membuat rencana-rencana baru, dan lucunya kita malah berteman baik dengan peristiwa buruk itu. Dan tanpa sadar kita sudah berubah, memulai jalan baru yang sama sekali tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Dalam ilmu ekonomi, inilah yang disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan. Situasi wabah ini juga begitu. Kita awalnya menyangkal kalau virus ini akan membawa dampak buruk bagi kita, baik secara kesehatan maupun juga ekonomi. Kemudian kita marah, menyalahkan banyak hal dan banyak orang. Lalu kita mencoba berdamai dengan situasi, meski hati masih terasa perih. Baru kemudian kita depresi, bingung mau apa lagi. Lalu kita bersahabat dengannya, menerimanya sebagai sebuah peringatan. Kita akan lebih hati-hati dalam bergaul dan bahkan lebih teratur. Di sisi ekonominya, sesudah wabah berdampak pada pendapatan kita akhirnya mau tidak mau harus berteman baik dengan situasi yang menyakitkan. Mungkin Anda yang sebelumnya adalah pengemudi online harus menangis keras ketika hilangnya pendapatan. Akhirnya sesudah air mata habis dan capek mengeluh, Anda mulai coba wira swasta, jualan tahu isi misalnya, sekedar untuk makan. Siapa tahu Anda akhirnya punya ribuan outlet tahu isi dan menjadi kaya karena wira swasta. Anda akhirnya ketawa sendiri dan malah berterima kasih dengan adanya wabah, karena kalau dia tidak datang, Anda akan menjadi pengemudi online selamanya. Coba bacalah kisah-kisah orang sukses yang mulai dari bawah. Mereka melewati fase demi fase itu dan akhirnya berakhir bahagia. Kalau mereka bisa, masa Anda tidak? Sesudah gempa, wabah, maka akan muncul tsunami, resesi dunia. Percaya atau tidak, menurut IMF, 3 negara di Asia yang akan bertahan terhadap resesi dunia adalah Cina, India, dan Indonesia. Ketiganya termasuk dalam 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jadi peluang itu terbuka lebar kan? Jangan panik, karena rasa panik itu akan membunuhmu pelan-pelan. Hidup itu sederhana kata orang, yang hebat hanya penafsirannya saja. Nikmati selama kita masih ada, karena mengeluh hanya membuang waktu dan membuat Anda tidak kemana-mana. Seruput kopinya. Marki Bom, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.